Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan percobaan praktikum IPA DSD Modul 2 Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Kegiatan praktikum 2 yaitu pencemaran lingkungan dengan materi pengaruh deterjen pada perkecambahan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Pengaruh deterjen terhadap perkecambahan adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh zat kimia dalam deterjen terhadap proses tumbuhnya benih menjadi kecambah. Deterjen dapat menghambat atau bahkan menghentikan perkecambahan karena merusak struktur sel dan mengganggu penyerapan air. Nah, di praktikum kali ini kita akan melihat bagaimana proses pertumbuhan biji kacang hijau jika tercemar oleh zat kimia seperti deterjen. Nah, kali ini yang menjadi bahan untuk praktikum yang kami lakukan adalah kacang hijau, deterjen bubuk, cup plastik sebagai tempat pelarutan deterjen dan penyamaian biji, kertas saring atau tisu, kertas aluminium foil, gelas takar 1000 ml, air ledeng, kertas untuk label, dan sendok. Langkah pertama, lakukan perendaman dan pemilihan biji kacang hijau. Kemudian buat larutan deterjen dengan 1000 ml air ledeng dan 1 gram deterjen bubuk. Tuangkan air larutan ke dalam gelas kimia pertama yang berlabel 100% sebanyak 500 ml. Selanjutnya ambil sisa 500 ml larutan 100%, lalu tambahkan air ledeng hingga 1000 ml dan tuang ke gelas kimia kedua yang berlabel 50% sebanyak 500 ml. Ambil kembali sisa larutan 500 ml dari gelas kedua, kemudian tambahkan air ledeng hingga 1000 ml dan tuang ke gelas kimia yang ketiga yang berlabel 25% sebanyak 500 ml. Lakukan pengisian air ledeng ke dalam sisa larutan seperti pada gelas pertama hingga ketiga. Kemudian, tuang larutan ke gelas kimia yang keempat dengan label 12,5%, gelas kimia yang kelima dengan label 6,25%, serta gelas kimia keenam dengan label 3,1%. Setelah itu, tuang air ledeng tanpa campuran deterjen ke dalam gelas kimia yang ketujuh dan beri label kontrol. Sediakan 7 gelas kimia lain dan beri label kontrol, label 1 hingga 6 dan isi dengan kertas saring atau tisu. Masukkan kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas. Aturlah dengan baik agar hilum kacang hijau mengarah ke bawah. Isilah gelas yang berisi kacang hijau dengan larutan yang berlabel sama sebanyak 100 ml. Pada gelas kontrol, isilah dengan hanya menggunakan air ledeng. Tutup semua gelas kimia dengan menggunakan kertas aluminium foil atau kertas timah sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan selama 24 jam dan 48 jam. 3 hours later. Hari ini sudah 24 jam berlalu. Mari kita lakukan pengamatan tentang kacang hijau yang sudah kita semai. Pada gelas pertama dengan label 100%, warna air tampak keruh dan biji sebagian ada yang mengeluarkan kecambah dan ada beberapa biji yang tidak berkembang.
Pada gelas kedua dengan label 50%, air juga terlihat keruh dan kecambah mulai tumbuh, akan tetapi diameternya sangat kecil. Gelas ketiga dengan label 25%, air masih terlihat keruh, akan tetapi semua biji terlihat mulai berkecambah. Gelas keempat dengan label 12,5%, semua biji mengeluarkan kecambah dan air mulai sedikit jernih. Gelas kelima dengan label 6,25%, perkecambahan masih terjadi, namun akar lebih pendek. Gelas keenam dengan label 3,1%, kecambah tumbuh dengan akar yang sedikit panjang. Kemudian pada gelas kontrol tanpa larutan deterjen, kacang hijau mulai berkecambah, akar muncul 1 cm. 3 hours later. Setelah 48 jam, gelas pertama dengan label 100%, beberapa biji tetap rusak. Beberapa biji lainnya, akar tidak mengalami pertumbuhan, bahkan cenderung membusuk. Gelas kedua dengan label 50%, beberapa akar tumbuh sedikit, sedangkan biji lainnya tidak mengalami pertumbuhan. Gelas ketiga dengan label 25%, akar mulai tumbuh dengan lambat. Gelas keempat dengan label 12,5%, pertumbuhan akar sedikit lebih panjang, namun warna pucat. Gelas 5 dengan label 6,25%, akar memanjang hingga 1 cm. Pertumbuhan masih lambat dan warna pucat. Gelas ke-6 dengan label 3,1%, akar tumbuh sedikit lebih cepat, namun warna masih terlihat pucat. Gelas ke-7 yang berisi label kontrol, akar tumbuh lebih panjang hingga 3 cm dan kecambah tampak sehat. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin besar hambatan terhadap pertumbuhan kacang hijau. Konsentrasi di bawah 6,25% masih memungkinkan pertumbuhan meski lambat. Sedangkan konsentrasi di atas 12,5% cenderung mematikan biji dan menghambat total perkecambahan. Deterjen memiliki efek samping negatif yang amat sangat pada pertumbuhan perkecambahan. Semakin besar dampak paparan dari 24 jam menuju 48 jam, maka semakin besar penghambatan yang dapat terjadi. Dampak nyata pada kehidupan kita sehari-hari di lingkungan rumah tangga, deterjen itu dapat menghambat pertumbuhan tanaman di sekitar rumah kita atau di sekitar lingkungan kita. Pada praktikum ini menunjukkan bahwasannya pentingnya kita menjaga kualitas air sehingga kita dapat mendukung terjadinya kehidupan yang bagus di daerah lingkungan sekitar kita. Baik, sampai di sini dulu mungkin sedikit presentasi dari kami hasil praktikum yang kami lakukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.